Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang penuh barokah ini. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan suci Ramadan kemarin. Dan semoga kita juga dipertemukan di bulan suci Ramadan yang akan datang atau di tahun-tahun selanjutnya. Jadi di sini saya diamanai oleh pihak sekolah SMP 57 Surabaya untuk memberikan materi kepada siswa-siswi SMP 57 Surabaya dengan tema Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam 1000 bulan, atau bisa dikatakan malam yang sangat-sangat mulia dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Ya, Lailatul Qadar. Dengan firman Allah di surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Maksudnya Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar telah diturunkan oleh Allah, yaitu sebuah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu yaitu malam yang penuh dengan berkah atau penuh dengan pahala bagi umat-umat Islam. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada beberapa umat Islam yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di malam kemuliaan tersebut, pahalanya akan berlimpah-limpah bagaikan 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk mengatur segala urusannya kepada umat Islam yang ada di dunia. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya. Jadi malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Kemudian dilanjut dengan
Lailatul Qadar lebih dari sekedar peristiwa agama di bulan Ramadan. Oke. Jadi malam kemuliaan itu adalah perbaikan kualitas hidup setiap umat muslim. Jadi umat muslim di dunia yang banyak dosa dan sebagainya, maka di malam Lailatul Qadar tersebut kesempatan untuk memperbaikinya demi mendapatkan pahala yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, mengapa lebih baik daripada 1000 bulan? Apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan tahun kemarin? Untuk anak-anakku sekalian, alhamdulillah jika di antara kalian ada yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar di tahun kemarin atau di Ramadan tahun kemarin. Tapi perlu diingat bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak tampak. Jadi jangan mencari-cari Lailatul Qadar tidak dengan hati atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Sayyidina Aisyah bahwasanya jika ingin menghidupkan bulan Ramadan, maka bergegaslah untuk mewarnai kebaikan dan dianjurkan untuk membaca, yaitu Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi saya ulangi, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tentu saja kalian mendengar ayat ini tidak asing, karena setiap kali Anda menjalankan ibadah sholat tarawih pasti akan membaca ayat tersebut. Setiap kali selesai sholat tarawih pasti akan membaca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kalian tidak pernah menjalankan sholat tarawih pasti tidak pernah mendengar ayat tersebut. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian di tahun kemarin tidak pernah sama sekali menjalankan sholat tarawih, maka ayolah kita dirikan sholat tarawih atau sholat-sholat sunnah yang lainnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, agar kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Di sini juga ada beberapa tanda. Jadi perhatikan tanda Lailatul Qadar. Ya. Kalau kualitas kehidupan dan ketentraman hati setelah Ramadan membaik atau bahkan sangat dramatis seukuran 1000 kalinya, insya Allah itu tanda dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalian kalau mendapatkan Lailatul Qadar, maka jangan ragu. Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar apabila di bulan suci Ramadan Anda bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Baik itu ibadah sunnah maupun wajib. Jika kehidupannya sama saja atau lebih buruk, kemungkinan tak beroleh Lailatul Qadar atau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya
Sekarang zaman sudah modern, jadi banyak yang lebih sibuk dengan gadget dan lain sebagainya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman modern ini sangat-sangat mempengaruhi dalam dunia peribadahan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kita tingkatkan ibadah kita atau kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa tujuan kita hidup juga beribadah kepada Allah agar kita senantiasa bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga bertemu di surganya Allah kelak akan akhir hayat nanti. Ini ada filosofi mengenai pencarian pahala atau beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ember, ya. Dengan ember itu juga adanya keran yang berisi air. Sumber rezeki sejati dari Allah, bukan makhluk. Jadi rezeki, pahala dan sebagainya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diibaratkan di dalam ember ini itu air yang berupa pahala. Diibaratkan ember tersebut yaitu wadah atau tempat pahala untuk menampung pahala. Mari kita perhatikan arah panah, yaitu yang menunjukkan pada keran rezeki. Kalau kita tutup keran tersebut, maka rezeki tidak akan bisa kita dapatkan. Kalau kalian tidak bisa beribadah dengan baik atau tidak bisa mendekatkan diri pada Allah, ya, maka kalian akan menjauhi rezeki yang akan diberikan oleh Allah SWT. Makin besar pahala, makin lancar aliran rezekinya. Makin sergap sampean beribadah kepada Allah SWT, maka rezeki yang akan diberikan kepada Allah juga semakin banyak. Itu sudah bukti nyata, bukan omong kosong. Dan ada pula di sisi ember itu juga ada lubang. Apabila ada lubang di sebuah ember, maka ember tersebut, ya ember yang berisi air tersebut akan mengeluarkan air atau bocor. Dan juga sebaliknya, apabila tempat pahala sampean sudah penuh, tapi kalian di dunia banyak melakukan dosa, maksiat dan sebagainya, ya tempat pahala kalian akan bocor seperti air yang ada di dalam ember, dan pahala akan berkurang, sehingga apa yang kalian perbuat di dunia itu sia-sia. Kalau sudah sia-sia, otomatis surga akan menjauh kepada kita. Jadi semakin banyak pahala, semakin banyak ibadah, maka Allah akan menjanjikan kita masuk ke dalam surga. Rezeki akan habis kalau dosa makin besar dan makin banyak. Semakin besar lubang tersebut yang ada di dalam ember, maka airnya akan habis. Dan sebaliknya,
kalau pahala yang kalian dapatkan lebih banyak dan melimpah, tapi maksiatnya sampean, perilaku sampean lebih buruk terhadap Allah SWT, maka nerakalah yang akan menanti kalian di akhir kelak nanti. Ya, ini filosofi ember. Kemudian di At-Talaq ayat 2 dan 3 yang berbunyi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah kulli syai'in qadir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, tentu tiadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Kalau kita percaya kepada Allah, selalu beribadah ke jalan Allah, Allah tidak akan berbohong dan pasti memberikan rezeki kepada kita secara tidak terduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusannya dan Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Makanya di dalam umat Islam ada pembelajaran bahwasanya iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah dan sebagainya. Ya, jadi kalau umat Islam tidak mempunyai iman apalagi kepada Allah, ya maka akan kelak sengsara di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menginjak pada akhir pembahasan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran bulan suci Ramadan ini. Semoga bulan suci Ramadan ini diberkahi oleh Allah SWT dan kita akan dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya juga manusiawi dan juga ciptaannya Allah, maka banyak kekurangan dan kehilangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.